kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalau dengar dari penyampaian guru-guru dan amanah-amanah daripada Abuya, mudah-mudahan beristiqamah mengikuti pengajian Tauhid Tasawuf dan mudah-mudahan berkat doa Abuya batilun hanali teringat dengan wujud yang tak pernah lo lakukan, bukan urusan proyek atau urusan lain-lain yang menyangkut dengan dunia. Mudah-mudahan dengan lo bergabung dengan NPTT, lo akan selalu istiqamah bersama Abuya, dapat mengikuti ajaran-ajaran Abuya, lipat mantap Abuya bukan acara. Mudah-mudahan lo dapat mendampingi Abuya berpingi liga-liga babak lalu yang namun belum hadir saja. Mungkin hanya mantap yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang dalam iman berakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Wali Kuala Pesisir, Raja Mulia yang telah memperkenalkan diri dan juga sedikit menceritakan pengalaman di dalam bergabungnya dengan Abuya NPTT ini, perubahan beliau. Semoga dari pengalaman beliau kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran dan semakin tumbuh kecintaan dan kesetiaan kepada Abuya. Kemudian ta'aruf silaturahmi yang kedua oleh Usamah binti Kumuna dengan judul Apa Cita-Cita. Kepada Usamah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah yang kita cintai, Allah muliakan. Abuya kita bersama, semoga Abuya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita muliakan kepada Nyonya dan Umi, kepada keluarga besar Abuya sekalian. Dan kita hormati kepada pimpinan pesantren Siradallah dan kepada abu-abu muda, Abun, Abi, kepada Bapak Uci, Wali-Wali Nanggro, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Usamah bin Kumuna. Saya berasal dari Birun. Dan alhamdulillah saya mengaji di pesantren Abuya Darul Ihsan selama 6 tahun. Alhamdulillah, cita-cita saya ingin menjadi hamba Allah. Karena kehidupan yang mulia ini bukan mencari jabatan yang tinggi, tetapi kehidupan yang mulia adalah menjadi hamba Allah. Karena sebagaimana Abuya mengatakan, kita jangan mengejar dunia. Bila mana kita mengejar Allah, maka dunia ini akan mengikuti kita. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita telah sama-sama hadir memperingati Isra Mi'raj, yang mana kita melihat pada malam ini kegigihan Abuya, semangat Abuya mengajak umat tidak pernah mengenal lelah. Dari acara di villa sampai malam ini, Abuya tidak berhenti mendakwah, mengajak umat kembali kepada Allah. Inilah suri toladan yang baik, ulama warasatul anbiya, suri toladan bagi kita semua. Makanya kita harus dapat berjuang hari ini mengikuti langkah-langkah Abuya. Saya sedikit bercerita Bapak sekalian.
saya melihat Abuya begitu istiqamah dalam ibadah, berdakwah dan membangun. Saya setiap hari keluar bersama Abuya setiap sore. Saya ke posko perjuangan Jalan Darussalam. Itu Abuya membangun posko itu hampir 2 tahun lamanya. Setiap sore Abuya membayar uang tukang, mengontrol bangunan, dan Abuya juga membangun di Tauhid Irfani. Jadi kegigihan Abuya membangun posko-posko untuk kita semua, agar kita semua dapat mengaji. Karena sudah tua, tidak mungkin lagi mengaji di pesantren, maka Abuya membuat posko-posko pada hari ini. Maka kita melihat Abuya lah yang cinta kepada umat pada saat ini, begitunya gigih, tidak pernah mengenal lelah. Padahal di usia Abuya sudah diwajibkan untuk beristirahat. Tapi pada saat ini tugas Abuya belum selesai. Masih banyak umat-umat ini yang lalai kepada Allah, yang lalai kepada selain Allah. Makanya Abuya mengajak, wa menambah Allah, karena selain Allah kemana? Selain Allah wujud waham. Makanya Abuya mengajak saya kembali kepada Allah. Bapak sekalian, pada saatnya marilah kita sama-sama berjuang, bersumpah yang baik pada Abuya, menjadikan Abuya sebagai wasilah ilallah dan sampai kepada Allah. Maka apabila akan dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, maka tentara-tentara Allah akan membantu saya. Saudara-saudara sekalian, makanya mursyid yang lagi Abuya jarang adanya. Maka mursyidnya tugas buatnya adalah taklim, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu ain, lalu mentarbiyahkan murid agar melatih ilmunya dan mengamalkan ilmunya, lalu memperjalankan taslik, memperjalankan murid agar sampai usul kepada Allah, lalu yang terakhir takmil, tamkin, menyempurnakan murid agar menjadi insan kamil sampai kepada Allah. Makanya dikatakan ulama, mursyid yang faham syariat dan hakikat yang baik dan menetapkan pada dirinya, ini sudah jarang adanya. Makanya apabila engkau bertemu dengan mursyid tersebut, maka bersubahlah dengan benar-benar kepadanya. Jikalau kau tidak dapat mursyid tersebut, maka wajib kita mencari walaupun di seberang lautan api. Makanya bukan pakai uronyo, urung-urung yang diabak Abuya merubah belum. Dari bro akai juga akai, dari tinggal sembahyang menjadi tinggal sembahyang, dari yang keng-keng juga jadi keng-keng juga, dari maksiat tobat. Bukan Amin Al-Qurdi dan Ibrahim Al-Suki, karena bak mursyid yang lagiannya nanur bapaknya, nurnya ke yang dapat menyelamatkan kita daripada tipuan syaitan dan hawa nafsu. Naknya orang yang kita katakan kaban sabina yo, ba Abuya kena contohnya, ba Abuya kena nurnya. Nya ana menceritakan orang lain, ayah long tuan sendiri. Ayah long tuan sendiri setelah keluar daripada rumah tangga masuk ke ranah mafia, bandar narkoba internasional. Setelah berjumpa dengan Abuya pada tahun 2015, pada hari ini beliau kembali kepada jalan yang benar. Anak merumpak ulama bisa mengubah yang berogan kerumunan, merumpak peng dalam seminggu 1 miliar lebih. Sekarang anak lepeng tapi tidak meninggalkan Abuya. Begitu mendapatkan nikmat keberkahan dari Allah. Anak pak datuk ulama yang dapat merubahkan ahli maksiat kepada jalan yang benar. Anak pak datuk. Ni bapak sekalian, lelong contoh yang daerah-daerah lain long. Saudara-saudara sekalian, maka pada orangnya perjuangan Abuya telah membawa ajaran tasawuf sufiannya selama 25 tahun lebih. Abuya ditentang oleh keluarga Abuya sendiri sampai kepada Aceh, luar Aceh. Namun dengan kegigihan, semangat yang bersama di bawah garisan, di bawah Abuya, dan semangat walaupun yang ditentang. Wa qul ja'al haqq wal batil. Bapak sekalian,
maka perjuangannya ke baru diterima apabila Darussalam menerima ajaran tasawuf kesufian. Maka setelah Darussalam menerima ajaran tasawuf kesufiannya, maka mandum akan terbuka seluruh Aceh Utara abu-abu muli dengarkan taman tasawuf. Allahu Akbar. Bapak sekalian, jadi doa bagi kamu bahwa kamu akan berjuang, tayang perjuangkan ajarannya dengan kemampuan tayang, dengan hal tayang. Tayang orang kaya berjuang dengan harta, tayang orang tiga berjuang dengan tenaga, tayang orang alim berjuang dengan ilmu tayang, tayang orang pesantren berjuang dengan kitab. Bapak sekalian, doa kelentuan supaya lu dapat kembali kepada daerah Luntuan Birung agar lu dapat menyampaikan ajaran tasawuf kesufiannya kepada orang-orang yang bertentangan dengan garis besar dengan dalil dan kitab. Maka harinya malam-malamnya tayo bersapu pakat sang senesak rumah doa. Uji bersari mati bersajan sekrek kafan apa benda. Maka orang yang jalan kebenaran nah pada abia. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Sama. Semoga apa yang dicita-citakan dan cita kita bersama menjadi hamba Allah yang baik di bawah bimbingan Abuya, hendaknya Allah ijabahkan. Amin. Kemudian acara selanjutnya pengupasan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Abu Ahmad Taifiwan. Pada yang mulia Abu, kamu persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama memuliakan Abuya Ibu dan Umi, dan yang sama-sama memuliakan para dewan guru, dewan pakar, dan kepada pimpinan pondok pesantren Hidayatullah, dan kepada wali Nangro, para gubernur, dan kepada Pak Visi, Anda yang mungkin, dan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak malamnya katanya memperingati Isra Mi'raj, yang dimana cerita tentang Isra Mi'raj mungkin katanya sudah mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai ke Aras menjemput sembahyang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menandakan bahwa sembahyang adalah sebuah ibadat yang luar biasa. Beda dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau ibadat-ibadat yang lain yang Nabi hanya gepreh di umum, perintah-perintahnya itu Nabi hanya menjemput langsung.
Namun sembahyang Nabi jemput langsung ke langit sampai ke aras, begitu istimewanya sembahyang. Maka tanda orang yang beriman dengan orang yang munafik adalah di sembahyang. Maka oleh sebabnya Bapak Ibu, sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang dapat mencegah kemungkaran dan kekejian. Kamu Tuan Abuya teringat sebuah ungkapan daripada Ibnu Athaillah. Dipegang oleh Ibnu Athaillah, ajaban min kulli ajabin. Heran sungguh diherankan. Orang yang lari daripada sesuatu yang dia tidak berpisah darinya. Dia mencari sesuatu yang tidak berkekalan dengannya. Sesungguhnya dia itu bukanlah buta mata kepalanya, namun buta mata hatinya. Bapak Ibu, yang berkekalan dengan Ibu adalah Allah. Yang berkekalan dengan adalah perintah-perintah Allah, hukum qada dan qadar Allah. Secara singkatnya, yang berkekalan dengan danyonya adalah amal ibadah kita, khusus di sembahyang. Yang hanya berkekalan dengan danyo ibu dunianya, pangkat danyo 5 tahun lagi. Bapak kasih padit 5 tahun lagi. Hanya berkekalan, harta benda danyo hanya berkekalan. Anak inang danyo hanya berkekalan. Menang meninggai danyo inang danyo melakukan. Kawinlah ini hanya berkekalan. Yang berkekalan dengan danyo adalah amal ibadah kita. Yang berkekalan dengan danyo adalah iman kita. Jadi mereka itu bukan buta mata kepalanya, hidup, tapi buta mata hatinya. Kenapa buta mata hati? Pegang jiwa al-muslim itu ada 3 perkara penyebabnya. Yang pertama, membiarkan anggota tubuh ini melakukan kesalahan. Gedanyo pupuk desa hana tak peduli. Anak danyo tinggal sembahyang, mabuk geroni, tak biarkan. Yang penyebab buta mata hati. Danyo tinggal sembahyang atau telat sembahyang, lanjut ke masalah begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika malam-malam na pengumuman di rumah polapan na pembagian BLT. Ya, bak ngadu besi. Nyatanya 38 kaki itu bulan. Yang dibaginya cuma dalam tunggu yang ada. Totalnya, tapi pos 7 masuk country. Kalau lewat tentang pos 8 tanya anak kebetulan tanya telat. Kata saja. Dan betul tak pos guru. Yang tanya tak kena rodanya. Yang mana? Bawa. Faktor telat tak betul. Tapi ketika sembahyang subuh lewat, ketika sembahyang subuh ke pos 8, tanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Tidak bersalah, hanya merasa bersalah. Yang menandakan yang penyebab hati kenanya yang buta. Membiarkan anggota tubuh danyonya melakukan kesalahan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu tasannu' fil ibadah. Ya, mana tasannu'nya? Pegat-pegat ibadah. Maknanya yang tak ketimbangnya lahir ibadah pada Fatihah belaga. Ya. Tapi dia kurang peduli kepada zuhud, kurang peduli dia kepada wara, kurang peduli dia kepada khusyuk. Tasannu' fil ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat penyebab gedanyonya buta mata
Muka mata hati. Maka ajaran dari tasawufnya, pakon Abuya setiap malam mengajak katanya supaya katanya betul-betul mata hati dia. Baik dengar. Bapak Ibu, nyokenyo yang perlu kita perjuangkan karena dipegang oleh ulama tasawuf. Sedikit amalan batin, bergunung-gunung amalan zahir, maka sedikit amalan batin yang lebih bermakna daripada bergunung-gunung amalan zahir. Maka ketika kamu buat wawian diprotes, lalai pertimang-pertimang. Ini nak seorang ulama fakih, gejak bak majlis sufi, gebut bak majlis sufi. Rupanya orang sufinya hanakat pertimang pada kabar. Hanakat pertimang nyo kepael, nyo kemaf'ul. Yang penting makna ni. Jadi salah baca balik. Kepegah tu takut bak ulama sufi yang baring atau kenapa baca. Jadi terdengar kabar itu kepada ulama sufi. Kepegah lu sama sufi bertulis. Adakah engkau rafakkan hajatmu kepada Allah? Adakah engkau khafatkan nafsumu? Jadi dengan makna Bapak Ibu, bukan masalah rafak nasab, bukan masalah zahir yang menjadi yang dilihat oleh Allah, tapi bagaimana batin katanya di dalam hanya beribadat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya apa? Tanya dalam Isra Mi'rajnya Bapak Ibu, pakipan katanya ibadatnya makin meningkat, khususnya dalam bidang sembahyang. Diawali dengan taubat. Hanya kalau Nabi dibelah dada, Nabi menuju kepada Allah, banyak gangguan-gangguan, banyak rintangan-rintangan, baik itu gangguan yang baik atau gangguan yang tidak baik. Tapi Nabi tidak berhenti di sana. Kasat dan tujuan Nabi adalah bertemu dengan Allah, menantunya dalam beribadat. Di dalam beribadat mesti nak taubat, menyesali kesalahan-kesalahan yang ada, yang sudah pernah kita lakukan, dan tidak mengulanginya lagi. Walaupun terulangi loh. Kadang-kadang nanya ditipu oleh setan. Karena mungkin obat lu kata muda, umum matang 20 tu, lipat sejak tahun dulu tahun tarikat, nanti urut terbubut desa loh. Yang tipuan setan. Tipuan setan. Adakah engkau tahu engkau masih panjang umur? Tak buat jino, takut tanya bingung rumah kau tak bubut loh. Bukan saya nak terlobat, kau tak bubut loh. Yang penting tidak ada niat untuk mengulanginya. Kalau tak bubut lah, tobatlah, tak bubut lah, tobatlah, tak bubut lah desa, tak bubut, tobatlah. Nabi saja tobatnya, istighfarnya sehari semalam 70 kali. Tanya-nya tiurau di malam, menyonak aja maaf ke masjid nak istighfar lego lumayan. Menyonak bayar di rumah karo ya. Assalamualaikum gede lambat. Lagi di putih belakangnya, lagi yang putih tawinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sedikit amalan batinnya lebih dekat daripada amal beribu-ribu, bergunung-gunung amalan zahir. Maka tipuan syaitannya Bapak Ibu macam-macam. Kadang-kadang datang dia dengan tipuan yang jelek, kadang-kadang datang dia dengan tipuan yang baik. Jadi kayak dipegah ulang aku taubat, tengok ulang loh. Jadi kita harus melakukan taubat, wajib. Karena tubuh ilallahi taubatan nasuha. Yang tubuhnya kalau kamu berambut, yang tubuhnya adalah fi'il amar, perintah wajib. Bapak Ibu, kalau godaan setan mengatakan jangan kamu taubat, besok terulangi lagi, itu seolah-olah mempermainkan Allah. Yang tak balah pegah apa setan, pegah dah tauhid dengan Allah. Tak pegah apa setan, pegah lemah tauhid dengan Allah. Kadang si mati lima. Setidaknya Bapak Ibu,
tak tobat zina yang desa yang kalalu telah dihapus. Kalau tak lakukan dosa haram yang dosa yang baru. Maka dalam hanya beribadat syaratnya tobat. Dan syarat ibadat lagi adalah kasatnya hanya kepada Allah, bukan kepada lainnya. Sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW didahului dengan pembelahan dada dan tujuan kasatnya hanya kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tauhid tasawufnya mengajarkan katanya pakiban katanya mendapatkan Allah, bukan pakiban katanya mendapatkan dunia. Karena kalau katanya sudah mendapatkan Allah dengan makna bermakrifat kepadanya, madzalladzi, apa yang difakirkan oleh orang yang telah memperdapat dia akan Allah, apa yang hilang, apa yang hilang bagi orang yang telah mendapatkan dia akan Allah? Jawabnya tidak ada. Kalau tanya kata firman Allah, maknanya kalau tanya kata bermakrifat dengan tauhid hakiki, setelah tanya berhakikat, Bapak Ibu, tanya yang paling kaya di dunia. Karena tanya sudah dicintai oleh Allah, dunia ini milik Allah. Jadi kalau kita sudah bermakrifat dengan tauhid yang hakiki, setelah tanya berhakikat, tidak ada satupun yang hilang dari kita, baik kesenangan dunia maupun kesenangan akhirat. Tapi sebaliknya, apa yang didapat oleh orang yang kehilangan Allah, apa yang didapat oleh orang yang kehilangan Allah, sungguh tidak dia dapat apapun. Walaupun kenyataannya dipangkat imannya penggila, tapi kalau dia tidak bermakrifat, dia tidak kenal Allah, maka tidak satu pun yang dia dapat. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-ma'rifatu ra'su mali. Ma'rifatnya adalah modal hidup. Maka sebenarnya Abu Ya mengajarkan kepadanya menjadi orang kaya. Ilmunya sebenarnya mahal. Ilmunya mah tanya dong Abu Ya tentang itu murah-murah ilmunya. Bukti itu, saya tanya. Sajak majlis-majlis lagi nyerupa. Ya. Padahal Abu Ya kagak murah. Kalau tanya kan dulu tengok sama mengajinya ismudatnya 25 RW. Baru ikhlas. Euro di malam 25 RW. Tapi kagak murah lagi ya, betul. 5 RW nonton euro. Ya 5 RW pun ismudat Allah hak sih memang. Kalau ikhlas, belum ikhlas sih. Belum tak dulu. Bapak Ibu. Kata pemurah dia hancur tadi. Kata potong angka-angkanya dia hancur tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan Ramadannya dapat bersuluk. Tak menit dulu dari kau. Bertemu kau hanya bertemu setidaknya pahala ni yang kadang. Pahala ni kan? Tujuannya apa tadi? Untuk tanya melatih diri, pakiban tanya dapat berkasat hanya kepada Allah, bukan kepada lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti Isra Mi'rajnya pakiban tanya dapat menjadi hamba Allah yang baik. Karena hamba inilah pangkat yang tertinggi di dalam agama katanya. Mudah-mudahan dengan Bandung diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja Abu Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang Bang dapat sampaikan banyak kejanggalan kesalahan dalam penyampaian. Wallahi maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abu Ahmad Daifiwani yang telah memberikan banyak ilmu ibadahnya. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Kemudian acara selanjutnya perkembangan tauhid tasawuf yang akan disampaikan oleh Abi Sahal pada
Tempat dan waktu kami persilakan. Kami ulang, acara selanjutnya perkembangan tauhid tasawuf yang akan disampaikan oleh Abi Sahal. Pada guru kita Abi Sahal, dan yang persilakan dengan segala hormat. Kemudian acara yang bertanda tunggu-tunggu, yaitu bimbingan dan nasihat, dan yang persilakan kepada yang mulia Abuya, kepada Abuya waktu dan tempat, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Pada malam yang berbahagia ini, saya telah dapat kumpul ya bersama-sama di Kota Murni, di mana hadir bersama Tanyo mulai dari Kuala Pesisir sampai ke Tapatuan. Jadi menandakan bahwa kampung Tanyo yang betul-betul telah menjadi kampung Kota Murni. Amin ya Allah. Para hadirin hadirat, mungkin Dr. Muhammad bahwa Abu 8 tahun yang lalu yaitu datang ke Kota Murni membuat pesantren sebagaimana yang Anda saksikan dan juga mendatangkan guru-guru dan untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Tanyo, untuk menyampaikan iman yang harus kita miliki dan nanti bisa kita nikmati kepada Allah. Jadi berkat Kota Murninya, tuan-tuan telah dapat lagi membangun pesantren seperti di Kedepaya atau di Pagi, dan juga Balai Terapung, dan juga sampai ke tanah-tanah itu. Tadi pembangunan yang itu dibangun itu artinya tidak melibatkan untuk belanja daripada awalnya. Itu kebanyakan bank sendiri untuk pembuatan untuk membangun dan sebagainya. Jadi menetapkan kesayangan loan kepada Adian yang melebihi daripada sayang di Labuan Haji atau di kampung yang sendiri.
terutama dalam segi sembahyang. Bagaimana Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Man kamaha fakat akamati, menyertanya sekudang sembahyang berarti sekudang agama. Wa man tarakaha, menyertanya tertinggal sembahyang berarti sekudang agama. Ini mengharapkan supaya di kota murninya le dengan sembahyang. Le yang berarti le kurung pertama. Jadi sembahyang itu adalah satu pekerjaan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memerintahkan kepada Syekh di mana penuh sembahyang, cara rukun sembahyang, bagaimana mengangkat adat besar dan kecil, bagaimana supaya mengangkat najis badannya tempatnya sebagai syarat dalam melakukan sembahyang, dan juga rukun sembahyang. Bagaimana hanya berniat kasat taharah ta'in di dalam takbiratul ihram. Karena rukun sembahyang itu dimulai dari takbir sampai salam. Jadi bagaimana hanya berniat dalam takbir kasat taharah itu penuh. Bagaimana katanya membaca Fatihah dengan makhraj dan tajwid, dan juga mengenai rukun qauli. Baiknya dan sembahyang membaca at-tahiyatul mubarakatul shalawatu tayyibatulillah. Baik at-tahiyatul itu kasalah mengenai makhraj dan tajwidnya. Setelah katanya yaitu belajar cara rukun sembahyang, belajar bagaimana artinya teringat Allah dalam sembahyang, agar sembahyang hanya khusyuk, jujur hati kepada Allah, ikhlas dan istiqamah. Yang menurut karena punya cara rukun utama kedua, sembahyang tanya tidak dapat mencegah daripada berbuat munkar dan berbuat kemaksiatan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang khusyuk dapat mencegah adanya berbuat yang munkar dan maksiat. Jadi tengok angkut-angkut yang nanti bilangnya penuh bagaimana khusyuk. Khusyuk adalah patuh karena takut. Khusyuk patuh karena sayang. Allah selalu mengintipnya, melihatnya, dan dia merasa rendah di hadapan. Jadi juga dia harus mengenal karena menyatakan khusyuk. Maka Al-Quran mengatakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang yang mana mereka dalam keadaan lalai. Ana ingat Allah. Sembahyang kaum ibu mentang ingat kepada ini ada cucu punya sembahyang, tapi mentang ingat belakang, ingat baku. Artinya tidak apa atau menyenang pahala baju. Allah berfirman, "Al mu'minun alladzina fi salatin khashi'un." Menanglah orang yang sembahyang, mereka itu sembahyang dalam keadaan khusyuk. Kemudian setelah kita bisa sembahyang khusyuk,
sembahyang dengan syuhud tajalli Allah. Allah itu dirinya, sifatnya, perbuatannya dalam batinnya, sehingga hanya menyaksikan Allah yang sifatnya, maka gaduh pengadannya kepada selain Allah dan kepada diri yang lebih elok. Kalau dapat sembahyang bentuk dirinya, maka itulah lebih pahala sama dengan malam Lailatul Qadar. Para jemaah sekalian, udipnya cukup dengan sembahyang. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Untuk bantulah oleh kamu hajatmu dengan sabar dan dengan dan sembahyang. Sementara hajatnya sembahyang saja bagus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanya mana ana laku lembaga diujuk oleh Allah. Ku yang hadati utama mengenai rezeki. Cuma Allah mengatakan innaha lakabiratun, sungguhnya sembahyang itu berat, melainkan bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dengan dia itu menjaga imannya. Kalau Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu kuasa. Tak teringat dengan sifat Allah agar supaya tidak khusyuk. Allah berfirman Al-Quran, yaitu wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. Nas'alukal tidak meminta rezeki untuk keluargamu darimu. Nahnu narzuquka, kami memberi rezeki akan engkau. Jadi bahkan mengampung dayanya udip artinya udip yang susah dan berkekurangan karena lori yang akan sembahyang daripada sembahyang. Jadi menurut laporan daripada Pak Haji Arjuna, kamu di malam pemuda-pemuda mau sembahyang para rukun sembahyang dan penuh khusyuk berhati. Kalau bisa kita nyemangati berjalan nanti sehingga hudur terjalli Allah dalam hati katanya dapat menyusul menyaksikan Allah sembahyang itu lebih mulia lagi lebih. Jadi mak-mak, ibu-ibu, anak darah juga baik nak cik turun anak sama dia abu anak sama dia ayam dapat layar nanti nak semayang itu bagian terkait sama dia untuk kita semayang. Jadi bingung anak beradon sedikit minta guru Bayang, keluarga, turun pesantren, penuh sembahyang. Dapatlah undang Ramadan, setuju, untuk penuh masyarakat dan sembahyang. Kemudian saya undang pesantrennya, dan bergempa balik, penuh semuanya sembahyang. Menyokat sembahyangnya selesai. Di Bandung, kalau selanjutnya agama dunia selesai. Para hadirin hadirat sekalian, ulun telah mencoba untuk belajar melatih sembahyang. Sehingga kalau buka kasih Arjuna untuk orang yang kaya di dunia termasuk ulun. Di samping pesantren juga umum-umum lebih kamu baca sebagian itu tunjuk
karena cukupnya kena menjaga sembahyang. Sembahyang di samping berjamaah, zuhur, khusyuk dan ikhlas. Hadirin hadirat, beliau ketip malam menjaga yang kedua kalahnya. Di balai terangkum, Pak Bilal Kanisi, juga Pak Tuan, dan juga jadi kalau malam jaga dalam waktunya kerjaan juga posko, juga tempat mudah awaknya belajar di tapak Tuan dan Tuan juga posko tempat belajar, sembahyang dan beribadah. Habis film bermiliar-miliar, hampir 5 miliar. Ini tempat Tuan itu lain namanya diterima dia. Misalnya nak limpahkan lepeng, mau je duit pen, belum tanah juga punya. Jadi ini kasarang seperti pendidikan semana dan kawan juga punya. Para hadirin hadirat dan bertanya betul. Naurun angkat di camat, pendih le minter. Naurun bidiknya anak sama anak pangkat, anak teh. Mari untuk maya akhlak juga. Tahu yang saya punya pangkat, yang lepen, punya maya. Akhlak pengen bagi. Anak buang kau apa? Jadi supaya akhlak juga nya lebih mulia daripada pangkat. Nya laganya ibu-ibu. Nya lagi. Nanti kau bapak. Belum kali ini. Masih yang mempangkat lebih. Akhlaknya agak akhlak je, anak je, sehingga akan tertipu dengan ngapain padanya, upaya akhlaknya agak, sehingga anak galak boleh, kena akhlak anak. Para hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama berjuang supaya awak kampung raya bertarung ibadah, berakhlak juga, kemudian kita dapat bermanfaat dengan tauhid yang bersih daripada kesyirikan kenifakan, supaya dia bisa hidup dengan Allah di mana dia berada. Jadi kalau kita mulai kemauan Pak Kecil dengan cuti Pak Kecil dengan dia ketemu di dekat masyarakat untuk belajar sembahyang beribadah. Anali boleh melihat wilayah anali. Jadi Pak Kecil dengan cuti, kalau lainnya wilayah ya dalam agama ada wilayah, dalam negara ada wilayah, dalam agama ada wilayah. Yang bodoh serong, yang bohong berajin, dan yang bohong bagai. Jadi dengan adanya berdakwah, terus tanya berdakwah, Allah berfirman, "Lau alimallahu khairan." Lau alimallahu fihim khairan la asma. Kalau mengetahui oleh Allah pada mereka itu baik, Allah memperdengarkan apa yang baik-baik. Jadi danyanya telah diperdengarkan mengenai baik ajaran agamanya, menandakan danyanya orang yang baik-baik, orang yang baik-baik. Jadi danya perlu memperdengarkan itu, membangunkan dari kelalaian supaya mereka terjaga hatinya,
daripada maksiat kepada taat. Terbangun alam malak kepada alam malakut. Anak melakatnya tubuh. Lega tenang tubuh kan bermakna bermakna yang alam malak. Dan yang terbangun kepada alam malakut. Tengah saja kepada roh yang saya akan mati. Tidak ada yang bisa untuk menemani tanya setelah akan mati selain daripada iman, amal-amal saleh. Selain daripada iman, maka jadi marilah kita bertobat. Tobat menyesali. Tapi jangan cukup dengan tobat. Harus ada inabah. Kalau inabah memperbaiki amal. Kalau tobat itu menyesali di atas. Naga tanya harus ada inabah memperbaiki amal. Tobat tanya berjanji tidak melakukan berbuat dosa. Tapi kalau inabah tanya sedih kepada dosa-dosa yang telah Tuhan dan dosa-dosa umat yang lalu. Sedih dan mereka bisa kembali bertobat kepada Allah. Kalau tobat itu memperkenalkan secara amal, tapi kalau inabah memperkenalkan secara hal. Kenatannya tidak kuasa untuk bertobat. Karena perbuatan yang membekas adalah perbuatan hanya melihat kepada kilat-kilat kasih sayang Allah untuk hanya dapat melakukan yang baik-baik. Para hadirin sebelum terlambat, tanya bertobat. Kalau tanya bertobat, maka orang yang bertobat itu tidak ada lagi dosa-dosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi makanya tanya kalian bertasbih dengan memuji Allah, tanya minta ampun kepada Allah. Allah itu sangat menerima orang yang bertobat. Jadi munafik ibu-ibu sembahyangnya dikira. Kita ingat dosa kesalahan satu kali takkan istighfar. Kira mulai minit dan minit nyepi cuma atau melatih membuat berdoa-nya. Bapak dan ibu sekalian, kita benar-benar supaya katanya menjadi hamba Allah yang benar. Amin. Barangkali demikian sajalah ada Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olinan roh Bapak roh mana? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. آمين يا Wa الله. alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadhihi rahmah ya rahmah wa barakatuh. Fatihah wa fatihah wa anna wa salam. Inna rabbaka wa sallallahu alaina ala ahli baitina. آمين يا الله. Ya Allah berkalah. آمين يا الله. 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 صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
nasihat kepada kita. Semoga apa yang disampaikan Abuya kita dapat memahami dan mengamalkannya. Kemudian kami selaku protokol dan segenap penyedia mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tingginya kepada Abuya dan kepada guru kami, kepada para wali-wali Nangro, para jamaah sekalian. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan kami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Surya. Siap bang. Sabar kak deh. Sama-sama. Sabar Allah. Alhamdulillah. Pergi deh. Likut. Ada Umi bah. Wan. Ya, Wan. Dah Wan ke lagi. Oh ya. Tuan. Semalam setor wajah awak ni. Tengok di pos perjuangan ya. Ini yang menjadi dia awal tengok. Mulai dari jam 8 dah live tu. Ya. Ya kan? Ya. Dia makan delat dah. Pilek bang. Osama luar biasa. Apa? Malam ke bang tiga mak? Hai. Osama. Pengumuman kepada seluruh santriwan agar kiranya kita memperhatikan lapangan ataupun lokasi acara. Sekali lagi kami berdoa kepada seluruh santriwan sama-sama kita membereskan yaitu tentang lokasi acara. Sekian dan terima kasih. Balut. Mana Umi mana? Mat apa? Pilek. Yang punya kamera nampakkan lah yang punya. Jangan ini jauh je kena jangan. Apa manuan ni apa?
Yuk. Sana yuk di tengah. Yuk. Dia gede dia. Ada dulu jadi. Dan tengah hati. Kan turun lah bergerak aja dah. Kabar dia. Ha. Dah dah ramai tiga. Aya. Ji kata mabet tu. Setor aja. Besok malam ah. Dengar abang ramai lah dia. Ha. Aku suka orang berapa jual kan. Ide pusat. Sabtu suap bang. Dia ada dalam aja. Balik mana semua udah? Iya, pun juga. Sudah 3 menit. Kita lama ni sampai bahas masalah alam balang ni. Oh, betul. Salah dulu ya. Mama. Habis sahalo mah nak apa? Malu turun dah habis. Okey. Ada gue ano. Demam apa? Ada isi. Tuan ni. Jom. Mantap. Bro. Nombor. Boy. Warung poli. Ya. Apa yang boy? Kami ada hujan benar nombor. Contoh. Aduh so. Pakai merah ada ni no. Ada. Nah. Lalu kau jadinya. Lu pun. Baiklah. Alun lah lampu. Ha. Memang dah. Malam Sabtu jangan lupa suap Palembang. Gede. Ah. Ya. Malam Sabtu jangan lupa suap Dah mau. Tu je banyak. Betul lah wajah Palembang merung dah ada tiga. Apa madu lah. Palembang mau dah nak boleh. Ini apa kosong? Pegah lah. Ha. Kan you pegah je yang 60 loh. Pegah loh. Jadi pegah Melewat apa dulu? malam besok. Jangan lupa Palembang merung daya. Ya, Palembang Merudaya. Kadang-kadang Nah. semua posko di perangan cara Buya. Okey. Siap. Ya. Yan, Harga mati. Belum mati. Ya, mudah. Iya, kemudian. Kada mama mo. Apa tu? Tahu. Ya, dah you beri.
Ini kadang-kadang umat semuanya ini nampaknya nggak sabar lagi ini mau pulang. Udah tergantung. Abang mana ini? Ini abang mana nih, abang baru? Ini orang mana dia itu? Satgas Pian. Dia pangkat apa Beliau dia nih? sudah mau bergabung. Dia tindra mantan nih. Mudah-mudahan istiqamah dengan Mantan baru. ajaran Abuya. Mantan juga. Kalau abang, menurut abang macam mana bang? Bagaimana perubahannya sebelum bertasawuf dan sesudah bertasawuf? Nah, ada komentar? Ya, Bang Boy. Om, ada Om. Om Di. Oh. Oh, dan Tunggu Heri. Kalau lu dah komen kan, Alhamdulillah. Kami minta izin ya, bersama kadang-kadang nih. Ini kadang sangat setia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam